Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tugas supply chain management mengenai analisis enterprise resource planning atau ERP. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Isnainur Agustina. Yang kedua Mustafa Hadi Al-Jufri. Yang ketiga Rizky Karis Ramadhani. Yang pertama yaitu sejarah sistem ERP. ERP merupakan perkembangan dari Manufacturing Resource Planning atau MRP2 yang merupakan hasil evolusi dari Material Requirement Planning atau MRP yang telah berkembang sebelumnya. Manufaktur System Management telah berkembang selama 30 tahun secara bertahap, mulai dari cara sederhana menghitung kebutuhan bahan untuk otomatisasi dari seluruh perusahaan. Sekitar tahun 1980, MRP berkembang menjadi sebuah sistem baru yaitu MRP2. Hal ini terjadi karena pada saat itu terjadi banyak perubahan pada ramalan penjualan, penyesuaian kembali entailing dalam produksi, serta parameter unsuitability yang ditetapkan oleh sistem MRP. Pengenalan sistem ERP berguna untuk menggantikan dua atau lebih aplikasi mandiri dan menghilangkan kebutuhan antarmuka eksternal yang diperlukan dalam sistem sebelumnya. Sistem ini memberikan manfaat tambahan dari standarisasi dan pemeliharaan lebih rendah untuk lebih memudahkan dalam pelaporan kemampuan, seperti biasanya semua data disimpan dalam satu database. Yang selanjutnya yaitu pengertian ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan suatu sistem informasi yang ditujukan bagi perusahaan manufaktur dan juga guna mengoptimasikan dan mengintegrasikan proses bisnis di dalam pabrik, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia. ERP digunakan untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi. Sistem ini akan membantu dalam melakukan pengontrolan di seluruh aktivitas bisnis, mulai dari penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Dengan menggunakan sistem ini, pengambilan keputusan dapat diperoleh secara cepat karena sistem ini dapat menyediakan analisa dan laporan, baik laporan keuangan, penjualan, produksi, dan inventory secara cepat. ERP diimplementasikan sebagai tulang punggung perusahaan dan investasi untuk meningkatkan efisiensi kinerja dan mengembangkan bisnis. Perusahaan dengan pengelolaan sistem ERP pada prinsipnya dapat berjalan secara optimal dan dapat mengurangi biaya operasional yang tidak efisien, seperti biaya inventory maupun biaya kerugian akibat kesalahan teknis. ERP berkembang sebagai alat integrasi dengan tujuan untuk mengintegrasikan semua aplikasi perusahaan ke pusat penyimpanan data dan dapat dengan mudah diakses oleh semua bagian yang membutuhkan data tersebut. ERP merupakan solusi bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan pelayanan dan jumlah konsumen dengan cepat dan biaya yang murah. Dengan cara mengintegrasikan sistem informasi dan meningkatkan efisiensi sehingga menghasilkan manajemen yang lebih efisien dalam proses bisnis. C. Penerapan ERP dalam supply chain management. Supply chain management memerlukan dukungan sistem information, communication, and technology yang andal. Karena adanya dorongan dari tuntutan manajer dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan dan pengendalian SCM. Perkembangan sistem aplikasi ICT sekarang ini menunjukkan kemampuan yang semakin pesat. Salah satunya adalah dengan munculnya sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mendukung kelancaran perencanaan dan pengendalian pasokan dan permintaan.
Vendor software yang besar seperti JDA Software, Microsoft, Oracle, dan SAP menawarkan state-of-the-art sistem yang dirancang untuk menyediakan data real-time untuk mendukung dalam pengambilan keputusan dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi, integrasi lintas fungsional, dan memberikan peningkatan wawasan tentang bagaimana bisnis harus dijalankan. Menurut sudut pandang pengguna, istilah ERP memiliki arti yang berbeda. Menurut pandangan manajer di sebuah perusahaan, mengartikan ERP sebagai suatu pendekatan perangkat lunak yang komprehensif untuk mendukung keputusan perencanaan dan pengendalian bisnis. Menurut masyarakat, ERP adalah istilah yang menggambarkan sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan program aplikasi di bidang keuangan, manufaktur, logistik, penjualan dan pemasaran, sumber daya manusia, dan fungsi lainnya dalam suatu perusahaan. Perusahaan menerapkan ERP untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan efisiensi yang diperoleh oleh perencanaan rantai pasokan dan pengendalian proses yang terintegrasi. Selain itu, respon yang lebih baik untuk kebutuhan pelanggan juga bisa diperoleh melalui informasi real-time yang disediakan oleh sistem. D. Tujuan pengembangan sistem ERP. Tujuan utama dari pengembangan dan kegunaan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yaitu untuk meningkatkan dan memperkuat efektivitas di berbagai sumber daya pada suatu perusahaan seperti 1. Sumber daya manusia, sumber daya yang mampu bertanggung jawab setiap tugas serta memiliki kemampuan untuk membangun suasana perusahaan produktif. Yang kedua, sumber daya produksi, yakni sumber daya yang dapat menghasilkan produksi yang berkualitas. Yang ketiga, mampu memasarkan produk dengan efektif dan dapat meningkatkannya produktivitas penjualan. 4. Laporan keuangan dan akuntansi logistik perusahaan dapat dilakukan secara efektif. 5. Mampu mengikuti kompetitif. Yang keenam, agar tidak terjadi kompleksitas peralatan dalam sumber pada perusahaan pada masa akan datang. E. Keuntungan penggunaan sistem ERP pada perusahaan. Keuntungan implementasi sistem ERP bagi perusahaan-perusahaan secara umum adalah sebagai berikut. 1. Sistem ERP membantu memperlancar proses bisnis dan menjadi mudah, murah, cepat, dan efisien. 2. Mengurangi biaya-biaya berupa penghematan biaya operasional perusahaan. Hal ini disebabkan karena sistem ERP sudah didesain sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi dan menghilangkan duplikasi data, seperti penurunan biaya proses transaksi, software, hardware, dan karyawan pendukung IT. 3. Sangat mendukung dalam pengambilan keputusan. Sistem ERP yang merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi sangat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, terutama apabila muncul masalah dalam perusahaan, maka dengan cepat mereka tepat mengetahuinya dan segera mencari dan mengambil keputusan guna memecahkan masalah tersebut. 4. Meningkatkan etos kerja karyawan. Karena proses kerja tersusun sesuai dengan standar operasi perusahaan yang sudah dibakukan. 5. Meningkatkan jumlah penjualan. Karena sistem ERP ini membantu dalam keluar masuknya arus barang. 6. Menambah daya saing perusahaan. Karena ERP membantu dalam distribusi produk yang dihasilkan perusahaan dengan memberikan informasi yang cepat dan akurat bagi konsumen. 7. Mengurangi kecurangan dan biaya dengan menghapuskan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. 8. Menghasilkan struktur organisasi peran kerja yang fleksibel dan tanggung jawab manajerial dalam perusahaan.
9. Meningkatkan proses bisnis internal sehingga menghasilkan kualitas serta efisiensi layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Kelemahan-kelemahan ERP. Kelemahan-kelemahan dari ERP adalah sebagai berikut. Jogianto 2003. 1. Implementasi ERP sangat sulit karena penerapannya yang terintegrasi dan organisasi harus merubah cara berbisnis mereka. Kesulitan penerapan ERP ditambah lagi dengan adanya resisten to change dari personil yang terkena imbasnya akibat perubahan proses dari bisnis. 2. Biaya implementasi ERP yang sangat mahal. 3. Organisasi hanya memikirkan manfaat yang besar dari penerapan ERP tapi tidak mempersiapkan personilnya untuk berubah. Dan yang terakhir, 4. Permasalahan lainnya adalah pada personil yang tiba-tiba dibebani oleh tanggung jawab yang lebih besar dengan kesiapan yang kurang baik mental maupun keahliannya. F. ERP Modules. Enterprise Resource Planning atau ERP terdiri dari bermacam-macam modul yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam suatu perusahaan, mulai dari modul untuk proses distribusi sampai dengan modul yang menangani masalah keuangan perusahaan. Modul-modul tersebut antara lain: 1. Accounting Management, 2. Inventory Management, 3. Manufacturing Resource Planning atau MRP, 4. Human Resource Management atau HRM, 5. Financial Resource Management atau FRM, dan 6. Supply Chain Management atau SCM, 7. Customer Relationship Management atau CRM, dan yang terakhir Warehouse Management. Selanjutnya, contoh penerapan ERP di perusahaan Nestle. Nestle adalah perusahaan makanan terbesar di seluruh dunia dengan ribuan macam produk dan unit bisnis. Nestle merupakan sebuah perusahaan yang telah dipercaya oleh seluruh masyarakat di dunia dari zaman dahulu hingga sekarang. Perusahaan Nestle berkomitmen untuk selalu mengembangkan produk-produknya melalui inovasi dan renovasi demi memuaskan kebutuhan konsumennya di seluruh dunia. Nestle menerapkan strategi manajemen kontrol sistem yang terdesentralisasi, dengan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan di masing-masing unit bisnis, sehingga keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Untuk mengkoordinasikan seluruh unit bisnisnya di seluruh dunia, maka dibutuhkan peranan sistem teknologi informasi yang bisa mengkoordinasikan seluruh aktivitas bisnis agar diperoleh competitive advantage. Sebelumnya, Nestle telah menerapkan corporate intranet pada tahun 1997, yang bertujuan mendukung 5 kegiatan bisnisnya, yaitu purchasing, marketing, business intelligence, teknologi, dan manajemen sumber daya manusia. Corporate intranet ini dikenal dengan Nestle Intranet Kit Assistant atau Nikita, yang merupakan software yang dikembangkan oleh perusahaan Nestle sendiri. Email merupakan sarana interaksi yang fundamental di Nestle dan sudah menjadi budaya kerja di Nestle untuk berinteraksi antar departemen dengan hanya menggunakan email. Pemberitahuan, berita-berita penting, instruksi, dan komunikasi bisnis biasa menggunakan media email. Dengan makin ketatnya persaingan di industri bisnis makanan, Nestle membutuhkan dukungan teknologi informasi yang bisa menyatukan semua bisnis unit Nestle di seluruh dunia dan mengaplikasikan proses bisnis yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, pada tahun 2000, Nestle meluncurkan proyek Global atau Global Business Excellence, yang merupakan proyek terbesar Nestle selama 135 tahun berdirinya perusahaan ini. Proyek Global ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi bisnis Nestle di seluruh dunia dan menghilangkan kompleksitas yang tidak perlu dalam sebuah proses, dan menjadikan Nestle sebagai perusahaan yang saling berketerkaitan. Proyek Global ini merupakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang menggunakan software SAP. Implementasi sistem ERP termasuk Workplace, SAP R/3, BW, APO, CRM, EBP, dan Knowledge Warehouse. Proyek ini terbagi menjadi 4 kegiatan pokok, yaitu Business Excellence, Data Standard dan Data Management,
Information Technology, dan Global Template. Penerapan proyek Globe di Nestle Indonesia dimulai pada tahun 2003 dengan menggunakan strategi phasing strategi, yaitu penerapan secara bertahap sampai tahun 2006. Proyek ini pertama kali diterapkan di Head Office Jakarta dan Kejayaan Factory Pasuruan, Jawa Timur, yang merupakan pabrik pengolahan susu sapi terbesar di Indonesia, dan secara bertahap diaplikasikan pada masing-masing departemen. Alasan yang menjadi pertimbangan dalam penetapan sistem ERP yang digunakan yaitu ERP sistem sekarang sudah menjadi kebutuhan perusahaan-perusahaan global yang ingin tetap kompetitif di persaingan bisnis global, memungkinkan tiap lini bisnis untuk beroperasi dengan strukturnya yang paling optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan penerapan sistem tersebut diantaranya, sistem global memang sudah tepat untuk dicanangkan oleh perusahaan. Dengan sistem ERP tersebut, perusahaan bisa mensinergikan keseluruhan proses bisnis yang ada sehingga dicapai suatu proses bisnis yang efisien dan efektif, serta memberikan kemudahan bagi terjadinya transfer pengetahuan antar masing-masing karyawan maupun antar divisi. Selain itu, perusahaan mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada konsumen dan memberikan produk yang lebih segar dan berkualitas tinggi yang merupakan driver utama dari permintaan konsumen. Keunggulan operasional merupakan keunggulan kompetitif perusahaan dibanding pesaing, karena perusahaan mampu menekan biaya seminimal mungkin, hasil dari efisiensi dan efektivitas kerja lini bisnis selagi mempertahankan nilai yang ada. Di samping segala keuntungan dan manfaat yang didapat oleh perusahaan terkait dengan penerapan sistem ERP ini, terdapat pula hambatan-hambatan yang ditimbulkannya. Sistem ERP dirancang khusus untuk menyesuaikan kompleksitas operasional perusahaan besar yang memang dalam operasionalnya memerlukan proses bisnis yang kompleks. Sistem ini dirancang agar mampu menyederhanakan proses bisnis tersebut agar lebih sistematis dan rapi tanpa menghilangkan aspek-aspek penting dari proses bisnis yang berjalan. Dengan penerapan sistem ERP ini, perusahaan telah mampu mengembangkan bisnisnya jauh lebih baik lagi. Berikut merupakan sumber materi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.